Kita kembali lagi di Ocim Channel. Ocim Channel yang udara hari ini kita akan membicarakan suatu alat, suatu aksesoris sound system yang bermanfaat bagi vokal dan istilahnya komponen lainnya. Karena alat ini suatu alat yang boleh dikatakan mampu untuk menguatkan signal dari signal lemah menjadi signal yang kuat gitu ya. Ini alat ini adalah yang namanya booster mic dynamic atau katakanlah inline preamp ya. Ini di dalamnya ini ada satu komponen preamp yang dapat menguatkan mengangkat satu gain di mixer. Jadi kita tidak tidak bingung untuk menguatkan suara vokal gitu ya, yang kita inginkan gitu. Alat ini mampu berapa dB yang diberikan untuk kenaikan di vokal, sehingga mixer kita aman gitu ya. Dalam arti kita tidak istilahnya untuk memberikan master yang besar, kemudian depender terlalu volume kita besarkan, kemudian juga di gain ya, cukup standar. Ini sudah mengangkat suara vokal kita. Dan hari ini pun juga yang kita pakai ini sebetulnya sudah memakai ya. Ini sebetulnya mic dulu basicnya ini adalah kondenser ya, basicnya kondenser, kemudian kita modif habis mulai dari spool dinamik, kemudian ini ada komponen di dalam. Kita sudah pakai inline preamp atau katakanlah booster ya, kita sudah pakai booster gitu. Jadi ini udah saya udah praktekkan. Dan terima kasih kepada teman-teman kita di YouTube, terutama youtuber yang telah memberikan ya ilmunya. Ya terutama yang sudah istilahnya mengeluarkan produk ini. Sebetulnya produk ini produk dari luar negeri ya. Di sana banyak dengan harga yang minimal mahal gitu kan. Kita sebetulnya tidak mampu, ataupun kalau mampu kita hanya bisa beli satu gitu ya. Untuk koleksi dari sound system kita ya, karena ini bagus untuk penguatan mic dynamic. Tapi dari hasil yang telah dicapai oleh teman-teman kita YouTuber itu menggugah untuk saya belajar. Pertama kali yang ditayangkan itu ya, yang ditayangkan pertama kali ini semacam booster ini itu dari Mas Ari Channel ya. Kemudian saya cari-cari, kemudian ada 2 orang yang sudah memproduksi alat ini ya. Itu channel John Doyle dan Has2B kalau tidak salah. 2 channel itu yang sudah produksi alat ini. Akhirnya saya mencoba itu, kita sama-sama ingin gitu kan, memberikan solusi bagi para pemula atau minim gitu, kocek gitu. Tapi dia menginginkan mixernya untuk dapat mampu gitu bersuara lebih keras gitu ya, seperti yang diinginkan gitu. Akhirnya saya coba, saya pelajari. Dari hasil saya pelajari, kemudian saya lihat skema ininya ya. Karena kita tidak dapat skema akhirnya kita dapat juga skema dari luar. Tapi lebih rumit gitu ya. Kemudian ada salah satu skema yang mampu, yang agak itu lebih mudah. Kita pelajari, kemudian kita coba komponen. Tapi kendalanya transistornya agak susah kita dapat di dalam negeri ya. Terutama ya transistor MOSFET ini. Kemudian biasanya kita itu kalau di dalam mekanik elektrik, apalagi yang namanya sound system, kita cari persamaan
di IC ataupun di transistor itu biasa kita mencari persamaan kalau tidak ada asli gitu ya. Tapi itu juga tidak ada, atau mungkin saya belum mampu mencarinya gitu. Akhirnya saya ketemu dengan yang namanya transistor ini dengan kode sekian, kemudian saya cari, akhirnya kita dapat. Dan ini pun juga transistor MOSFET ini kita dipesan di online, itu datangnya ada satu negara di luar negeri gitu. Ini yang kita produk ini, yang diproduk dari transistor ini. Hari kita pesan, kita coba, kita praktekkan sesuai dengan skema yang ada, kemudian kita modif juga skema agar mudah kita istilah penyordelan, karena kita tidak pakai PCB yang sudah jadi. Ini kita coba dengan PCB yang bolong-bolong, kita menerapkan satu dengan komponen lainnya, ya, lubang dengan lubang lainnya, kita solder, akhirnya mampu, kemudian ya akhirnya kita jadi. Namun sebelumnya ini kita belum kasih label. Udah berapa kali kita praktekkan dalam hal ini, kemudian juga kita coba pertama kali di kotak gitu ya. Istilahnya kalau di kotak itu ada kabel khusus tambahan itu yang ke mixer, karena ini tidak langsung main. Ini kita dapat, kita coba beberapa kali ya, kita coba percobaan. Hanya mampu. Ini pun juga istilahnya sudah saya label. Inilah. Akhirnya saya namakan juga istilahnya, ini ikut berkecimpung dalam hal ini, kemudian kita namakan dengan SIMPET. Ya. SIMPET ini sama dengan PET dock atau apa namanya itu, PET head atau semacamnya gitu ya. H2B juga sama, kemudian yang dikeluarkan oleh John Doyle juga sama ya. Ini penguatan dinamik. Akhirnya kita mampu, kita bikin dua model. Model pertama kita pakai kotak, tapi untuk lebih ringkasnya lagi kita pakai yang begini, yang apa namanya, pakai selongsongan besi ini kan. Tidak kepuasan itu saja, di samping kita bikin begini, akhirnya kita bentuk yang langsung di mic langsung. Jadi ini mic langsung ini kalau kita ini kan, ini udah di dalam ini, di dalam apa namanya, dalam ini sudah ada komponen inline preamp. Nah, di samping yang alat ini ya, ini udah ada. Jadi kita udah memudahkan kita. Tapi karena kita baru, kita mencoba-coba, mungkin kalau harga ini yang untuk promosi lebih mahal ya dibandingkan ini. Ya. Agar istilahnya kita tidak menyaingi dengan produk-produk yang baru ya, kita ngikut aja dengan harga yang sudah ada di pasaran kisarannya gitu ya. Tapi kali ini khusus karena di lain yang dibicarakan di YouTube juga dengan dua channel itu, yang di mixer itu yang di mikrofon itu kelihatannya belum ada. Akhirnya saya coba ini. Coba di dalam ini, tapi mungkin harga ini, harga promosi, harga agak lumayan mahal ya. Mahal sedikit lah, karena kita harus mengorbankan basic ini menjadi ya basic yang khusus dinamik dan pakai booster. Jadi tanpa kita pakai kabel apa namanya, tanpa alat lagi itu di belakang mic ini ya, ini sudah jalan. Tapi dengan catatan mic ini kita beri daya itu ya. Beri daya yang sudah ada di mixer itu 48 volt ya. Jadi agar alat ini bersuara ya, ini kita diberikan voltase 48 volt ya. Gitu dengan satu dayanya. Karena kan di setiap mixer itu selalu ada phantom power ya, 48 volt. Ini mampu ya. Ini bisa dijadikan istilahnya suatu souvenir juga. Suatu souvenir di sound system. Mungkin yang lain-lain souvenir semacam kayak jack, akai, apa gitu kan sudah
salah satu sound systemnya. Ini juga mungkin bisa dikatakan sound system. Atau mungkin kalau ingin menghadiahkan orang-orang yang seide atau sehobi dengan kita sama orang-orang sound system ya, yang gemar terutama ya sound ya, ini bisa dihadiahkan mungkin ya, karena ini mungil kecil, indah, bagus ya. Ini sudah saya paket satu-satu. Kemarin rencananya di konten saya ini akan kita berikan warna, tapi saya pikir karena kita ini juga berat pekerjaannya, cukup satu warna hitam aja. Jadi kita punya ciri khas ya, cat hitam di body dengan label putih dengan nama Simpet ya, Simpet karena orang-orang memakai selalu pet karena ini transistor MOSFET mungkin gitu. Jadi agar MOSFET itu terbawa ya, hanya dinamakan pet itu tidak hilang itu. Ya, inilah hasilnya. Alat yang mampu istilahnya penguatan mic dinamik ya. Jadi mengangkat gen kita. Biasanya mic begini kalau tidak atau mic biasa gitu ya, itu tanpa kita alat ini tidak mampu ini. Justru saya senang sekali dengan adanya alat ini. Akhirnya kita sama. Pertama kali saya agak minder dengan suara-suara yang kecil gitu, nggak mampu untuk menaikkan. Karena barang kita itu barang murahan ya. Kalau yang alat canggih yang mahal ya mungkin perlu pakai ini atau tidak itu tergantung pemakai gitu ya. Tapi karena kita itu ingin sama-sama, kemudian juga ingin menaikkan sama-sama seperti orang lainnya, tapi ketidakmampuan kita ini kendala dengan ketidakmampuan. Justru itu saya belajar, ini kita bisa minimal gitu kan, minimal sama dengan yang lain. Karena ini kok dalamnya di kopian yang sudah ada di YouTube, tidak dirubah, tidak dikurangi atau tidak ditambahkan. Atau mungkin di resistornya aja mungkin kalau kita istilahnya kita beli, karena untuk istilahnya menginikan noise yang ada low noise, kita ini pakai 1/2 watt dari resistornya yang di 22K maupun yang di 68 ohm. Kita pakai 1/2 watt agar mampu dia low noise, karena dia pakai film radio, film apa itu, metal apa itu, saya lupa baca itu. Inilah yang mengembirakan saya selama ini ya, karena ini juga udah mampu mengangkat. Terus juga banyak dibicarakan di para YouTuber ya yang memakai preamp ini atau besar ini. Ini kita jarak pun juga itu jauh dari mic. Karena kalau saya ngelihat YouTuber baru itu di studio ataupun di mana itu, dia memberikan podcast atau memberikan apa keterangan, itu jaraknya itu jauh dari mic gitu. Sedangkan saya mampu pertama kali saya coba membuat YouTube, itu kita harus dikokop, istilahnya seperti penyanyi, dan tidak nyaman untuk bergerak begini. Kalaupun begini kita agak jauh pun juga kita mampu gitu kan. Kita bisa santai, sembari santai kita bicarakan gitu kan. Inilah kegembiraan saya gitu. Akhirnya terpenuhi keinginan-keinginan kita ya. Minimal kita memberikan arti yang positif bagi pemula maupun istilah yang ingin mencoba. Kalau istilahnya bisa belajar, kita harus sadar sendiri, punya ilmu waktu kita di SMA ya silakan, itu kan kita belajar. Tapi kalau tidak mampu, daripada kita pusing-pusing, ini barang ini sudah bisa diorder ya. Barang ini bisa diorder, ini kita satu warna dengan yang kotak A2 itu. Tapi dengan catatan mungkin kalau para YouTuber atau pemula ingin mesan, itu kita tambah bonus kabel SRL.
Karena kalau kita beli nanti tanpa kabel SRL kurang, ini juga tidak bisa jalan ya. Beda dengan ini ya. Langsung ini masukin ke ini bisa. Atau yang ingin mencoba yang ini bisa kita langsung, jadi tidak susah-susah langsung mic gitu ya. Ya, kalau istilah masalah harga saya belum mampu bicarakan di sini, tapi bisa kita kontak-kontak. Kita ada YouTube, kemudian kita punya Facebook. Di Facebook namanya Kasim Sultan Merpati ya. Itu Facebook saya itu. Kemudian kita di channel ini Ocim Channel. Ocim Channel ya. Jadi dicoba dan memberikan peluang bagi pemula maupun bagi yang ingin mencoba dan ingin mungkin menyamakan dengan youtuber-youtuber yang sudah ada. Saya rasa demikian. Sampai di sini kita cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.